Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatur Rahmi, mahasiswa Prodi Teknik Informatika kampus STMIK Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama Anjani, Lombok Timur. Di sini saya akan membuat sebuah website dengan menggunakan Flash pada Python untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman. Di sini setelah kita menginstal Flash, kemudian kita membuat file Python dengan nama run.py. Kemudian setelah itu pada run.py ini kita akan membuat root untuk halaman kita nantinya. Sebelumnya kita harus import plusnya dulu di sini, yaitu dengan cara from kemudian kita coba return apakah web kita sudah berjalan atau tidak. Kita coba jalankan. Oke, sebelumnya kita harus menaruhkan pp.run. Kita coba save. Oke, kita coba shift, kemudian kita coba run di terminal. Oke, setelah itu kita coba run untuk programnya. Kita pakai ini. Nah, kemudian ini adalah alamat untuk web kita di browser nanti. Kita copy, kemudian kita pastikan di browser kita yang kita gunakan. Nah, berarti alamat URL kita udah benar, udah bisa digunakan. Kemudian untuk membuat halaman-halaman selanjutnya, kita di sini akan membuat folder yang namanya template. Kemudian di dalam folder template ini kita buat file yang namanya home.html.
Kemudian setelah itu kita akan membuat root untuk ke halaman home.html ini dengan menggunakan render template. Kita ganti untuk returnnya ke render template, ke file home.html. Kita isi dulu isi dari di file home.html ini. Oke, berarti root halaman home.html sudah berhasil kita buat. Sekarang tinggal kita buat halaman home.html ini dengan apa saja yang ingin kita taruhkan di bodinya. Di sini kita akan menggunakan framework Bootstrap untuk membuat halaman web kita. Kita ke browser, kemudian cari Bootstrap 5. Di sini saya akan menggunakan navbar untuk di halaman home-nya. Kita gunakan navbar yang ini. Sebelum kita menggunakan navbar yang ini, kita harus mengcopy linknya terlebih dahulu di introduction. Kemudian kita cari link untuk CSS nya yang ini, tinggal kita copy saja, kemudian kita paste di sini. Setelah itu kita bisa mengambil komponen navbar yang akan kita gunakan. Kita copy saja untuk kode yang ini, kemudian kita paste di bodinya. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Oke, kita coba refresh browsernya. Oke, navbar kita sudah jadi, tinggal kita ganti nama link dan ganti warnanya. Oke, di sini kita tidak menggunakan kontainer fluid tapi kontainer biasa. Kemudian kita juga bisa ganti nama brandnya di sini.
home-nya kita ganti pakai login, kemudian linknya kita ganti pakai list, input data. Kemudian di tag navbarnya kita taruhkan fixed top agar ketika kita scroll navbarnya nanti dia tidak akan ikut, dia akan tetap pada posisinya. Oke, kita coba. Oke, udah jadi. Tapi di sini saya akan mengubah warnanya supaya warnanya tidak abu seperti ini. Kita ganti warnanya di CSS-nya. Kita pakai CSS untuk mengganti warnanya. Kita buat folder baru di luar template. Oke, nama foldernya adalah static. Oke, di dalam folder static ini kita buat file CSS-nya yaitu dengan nama home.css. Sebelum kita menggunakan home.css, kita harus memberikan link CSS pada file home.html ini. Static file kita kasih nama file CSS-nya yaitu home.css. Oke, kita coba save. Kemudian kita berikan CSS-nya warna. Di sini pada navbarnya dia menggunakan BG Light atau background light kelas dari CSS-nya. Untuk mengedit atau mengcustom kelas tersebut, maka kita tinggal panggil BG Light ini di home.css-nya. Untuk memberikan warna pada CSS-nya agar dia memiliki background yang linear gradient, kita bisa menggunakan properti background dengan linear gradient. Dengan warna yang pertama yaitu kemudian warna yang kedua kita pakai RGB,
103 226 248. Kemudian warna ketiga kita pakai warna pink 252. Oke. Agar CSS kita bisa berjalan, kita harus menaruhkan important agar warna dari yang kita inginkan itu dijalankan oleh si bootstrap-nya. Kita save, kita coba, kita refresh browsernya. Di sini warna dari navbar kita sudah berubah. Kemudian di sini di bawah navbarnya saya ingin menaruhkan carousel. Oke, kita gunakan yang ini, kita copy, kemudian kita taruhkan di bawah kode navbarnya. Kita kasih komentar carousel. Kemudian kita ganti di sini dengan di sini juga kita ganti. Kita pakai yang ini aja. Oke, untuk memasukkan gambar di IMG-nya ini, kita harus memberikan gambar di sini. Saya sudah mempunyai 3 gambar, tinggal kita copy. Kemudian kita taruh di file kita yang tadi. Oke, setelah ini masuk, tinggal kita panggil gambar yang akan kita masukkan dengan cara yang sama dengan
memasukkan link CSS pada HTML. Kita copy paste saja supaya tidak lama. Kita ganti file name-nya dengan nama file fotonya. Kita save, kita coba jalankan, kita lihat di browsernya. Kita refresh. Oke, sudah ada. Kita sudah berhasil membuat halaman home.html. Kemudian selanjutnya kita akan membuat halaman loginnya. Sebelum kita membuat halaman login, kita harus membuat rootnya terlebih dahulu di run.py ini. Di sini kita kasih alamat rootnya login saja. Kemudian nama fungsinya kita kasih login juga. Kemudian kita return dan render template. Di sini nama file HTML-nya yang akan kita buat nanti adalah login.html. Nah, setelah kita membuat root atau alamat URL untuk halaman login, kemudian kita buat file loginnya di template ini. Namanya login.html. Kita beri title dengan nama login. Kemudian kita juga harus taruhkan link Bootstrap dan link CSS karena kita akan mengcustom login.css ini nanti, sehingga link CSS dan link Bootstrap ini kita perlukan. Oke, kita ganti home.css dengan login.css karena nanti kita akan membuat file yang bernama login.css. Kita coba dulu apakah halaman login ini berhasil. Kita coba run. Untuk mengakses halaman login, kita tinggal taruhkan login di belakangnya. Berarti jika dia tampil, maka halaman login sudah berhasil kita buat. Kemudian tinggal kita ke Bootstrap untuk mencari komponen login di customize di overview.
kita pakai yang ini saja, yang paling atas kita copy, kemudian kita pastekan di bodinya. Oke, kita coba run. Ini sudah berhasil, template bootstrap yang kita gunakan sudah berhasil kita gunakan. Kemudian tinggal kita edit di CSS-nya supaya dia lebih menarik lagi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini kita taruhkan dia kelas container. Kita taruh di bawah tag formnya. Kemudian kita buatkan dia halaman login.css untuk mengeditnya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, yang pertama di sini kita pakai tag body dulu untuk menghiasnya. Saya ingin background colornya itu berwarna biru. Kemudian dengan height 100 ph height dan weight-nya 100%. Dengan display flex dan kita berikan justify content center supaya nanti formnya berada di tengah-tengah halaman, dan align item center. Oke, kemudian di sini kita mempunyai kelas container. Kita akan mengedit container atau yang membungkus dari semua halaman login ini. Kita copy saja, kemudian kita gunakan di sini. Untuk mengatur besar dari konten loginnya, kita bisa berikan dia tingginya yaitu 400 pixel dan lebarnya 500 pixel. Kita coba terlebih dahulu. Oke, di sini form loginnya sudah bisa dibuat dengan warna yang kita inginkan sesuai dengan yang kita custom. Kemudian di sini dia berada di tengah-tengah dari halamannya. Di dalam kontainer saya ingin memberikan dia background color supaya dia terlihat. Kita kasih background colornya white aja.
kemudian bordernya non. Kita coba lihat. Oke, di sini kontennya belum di tengah-tengah pembungkusnya, jadi kita harus membuat kontennya terlebih dahulu berada di tengah-tengah pembungkus kontainernya ini. Kita kasih border radius juga, yaitu 10 pixel saja. Kemudian kita kasih display flag supaya dia ada di tengah-tengah. Kita kasih align item center supaya dia berada di tengah-tengah, dan justify content, yaitu space around supaya dia berada di tengah-tengah. Oke, kita lihat dulu. Oke, sekarang dia sudah berada di tengah-tengah halamannya. Setelah itu kita akan memberikan border box shadow agar dia memiliki efek shadow. Kemudian dengan warna biru yang agak tua, kita coba lihat. Oke, halaman login kita sudah jadi. Kita pakai ini saja, tinggal kita ganti kata-katanya di sini. Submitnya kita ganti dengan login. Kita save.
Kita coba refresh. Oke, seperti ini. Halaman login kita sudah jadi. Kemudian setelah kita membuat halaman login, di sini saya akan membuat halaman list data. Oke, kita buat halaman list data dulu, kemudian kita buat halaman input datanya. Kita buat file lagi yang namanya list.html. Kemudian kita harus membuatkan dia root di sini agar nanti kita bisa mengaksesnya di browser. Kita kasih nama fungsinya list, kemudian kita return dan render template-nya. Kemudian kita taruhkan nama halaman yang akan kita render, yaitu list.html. list.html. Salah. Setelah itu kita coba apakah template yang kita render ini berhasil. Kita isi menulis dulu terlebih dahulu. Kita kasih title list data, kemudian H1 adalah list data. Kita save, kita coba. Render di sini namanya list. Oke, belum muncul. Kita kasih nama fungsinya list data saja. Kita coba shift, kemudian kita jalankan ulang. Di sini dia belum bisa menampilkan halaman list. Kita lihat yang mana yang salah di list. Kita coba oke, kita coba run. Oke, udah muncul. Kita udah berhasil menampilkan halaman list. Kemudian di halaman list.html kita akan membuat halaman list. Kita ke bootstrap-nya, kemudian cari yang namanya tabel. Oke, kita pakai tabel yang ini saja. Kita copy, kemudian copy di bodinya.
Oke, jangan lupa kita taruhkan link bootstrapnya terlebih dahulu. Kita kopikan dari link login.html. Kita coba jalankan apakah bisa. Ya, sudah berhasil. Sekarang kita tinggal edit di CSS-nya jika kita mau, supaya tampilannya lebih menarik dan mengganti data-data yang kita ingin masukkan. Oke, sebelumnya kita akan buatkan dia di sini untuk halamannya, yaitu H3. Kemudian kita tinggal edit CSS-nya sedikit. Kita buat file CSS untuk listnya. Itu kita kasih nama list data.css. Jadi kita atur warna untuk keseluruhannya atau background colornya, yaitu kita pakai text body. Kemudian background colornya kita ambil dari warna dari navbarnya. Nah, ini kita copy paste saja. Oke, kita hilangkan saja importannya karena kita tidak menggunakan kelas CSS, sehingga kita tidak perlu menggunakan importan. Oke, selanjutnya kita edit. Kita coba dulu. Kita refresh. Oke, belum bisa karena kita belum memberikan link CSS-nya di sini. Oke, kita copy paste saja biar kita tidak lama. Di list .html. Di sini kita ganti nama filenya, yaitu dengan nama list data.css. Kita coba jalankan. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita buat dia berada di tengah-tengah. Caranya yaitu di list datanya pixel, justify content center, dan align items center.
Oke, sudah berada di tengah-tengah, tapi kita harus membungkus tabel yang ini ke dalam kontainernya. Kita coba kasih kelas kontainer di sini. Kemudian kita taruh di bawah div tabelnya. Oke, benar. Oke, sudah berada di tengah-tengah. Kemudian list datanya juga kita masukkan ke kontainernya saja. Kita coba. Oke, dia belum berada di tengah-tengah. Ini kita ganti pakai nomor, alamat, nama dulu, nama, alamat, email sama jenis kelamin. Oke, di sini untuk list data mahasiswa kita kasih dia kelas judul aja, judul. Kemudian di list data CSS nya kita tambahkan selektor kelasnya judul supaya dia lebih berat lagi. Kemudian setelah itu kita coba run. Oke, dia belum ke tengah.
Oke, agar list data mahasiswanya ke tengah, kita di sini salah memberikan kelas atau propertinya. Kita di sini pakai justify item, bukan content. Kemudian di sini kita agar teksnya ke tengah, kita menggunakan teks align center. Kita coba shift, kita jalankan. Oke, udah berhasil. Kemudian kita tinggal ganti datanya di sini di list HTML, tambah alamat sama email. Kemudian di sini namanya di sini kita taruh jenis kelaminnya perempuan. Call span-nya kita hapus supaya dia tidak ada. Kita copy saja. Sini 5.
Oke, kemudian kita coba run lagi, apakah datanya sudah terganti. Oke, udah bisa. Kemudian ini adalah contoh halaman list data mahasiswa. Kemudian setelah kita membuat list data mahasiswa, kita akan membuat input data mahasiswa. Oke, di sini kita buat filenya terlebih dahulu dengan nama input.html. Kita kasih nama titelnya input data. Kemudian di sini untuk mencobanya nanti apakah berhasil. Setelah kita membuat file halaman input data, kita akan membuatkan root untuk halamannya seperti cara biasa. Kita return, kemudian kita render template-nya. Ke halaman input.html. .html. Kemudian kita coba jalankan apakah berhasil dia merender halaman input.html. Jangan lupa untuk mengganti nama rootnya. Oke, kita sudah berhasil membuat halaman input.html. Kemudian di sini dalam input.html ini kita akan membuat halaman inputan. Yang pertama ada div dengan kelas container. Input data mahasiswa. Kemudian kita membuat formnya di sini. Kita kasih enter. Kelas yang kita gunakan di sini adalah kelas yang ada di Bootstrap. Kemudian kita buatkan dia label dengan di sini nama lengkap. Kemudian kita berikan dia inputan dengan tipenya teks, kemudian kelasnya yaitu form control. Dan placeholdernya kita berikan keterangan, masukkan nama Anda, kemudian kita copy paste saja
dari div yang ini ke bawah, kemudian kita ganti nama lengkap menjadi alamat, dan keterangan placeholder-nya masukkan alamat Anda supaya dia tidak error. Kemudian kita copy paste lagi untuk emailnya. Di sini keterangannya email. Oke, kita ubah tipenya menjadi email. Oke, setelah itu di sini kita ganti menggunakan email. Kemudian setelah email, dalam listnya kita buat jenis kelamin. Di jenis kelamin ini kita menggunakan bukan inputan tapi radio bottom. Kita buat kelas. Kita copy paste kelas yang ini. Kemudian kita buat label jenis kelamin. Kemudian di bawahnya kita buat kelas untuk radionya. Baru di sini kita berikan dia inputan dengan tipe radio. Kemudian kelasnya adalah sama kelas form check input. Oke, setelah itu kita copy paste yang ini ke bawah untuk membuat jenis kelamin perempuan. Oke, jangan lupa kita untuk membuat link CSS-nya di sini. Kita copy paste saja dari link sebelumnya. Di input data kita coba run. Oke, kita sudah berhasil membuat form input data. Sekarang tinggal kita tambahkan CSS-nya di sini. Sebelum kita menambahkan CSS-nya, terlebih dahulu kita harus membuat file CSS-nya di folder static. Namanya adalah input.css. Oke. Di sini kita akan mengedit halaman input.css. Seperti biasa,
kita akan memberikan warna pada body colornya, yaitu kita copy paste dari warna list datanya di sini. Align itemnya center supaya dia berada di tengah-tengah. Kemudian setelah itu kita akan mengedit kelas kontainer yang ini. Dengan background colornya putih. Kemudian align item supaya itemnya berada di tengah, dan kita kasih warna, kita berikan warna margin topnya dulu 30 pixel dan border radius 10 pixel. Dan kita berikan box shadow supaya ada kita kopikan saja box shadow yang kita gunakan di login tadi, yaitu yang ini. Kita save, kemudian kita coba terlebih dahulu. Belum berhasil karena kita belum menambahkan link CSS di HTML-nya. Kita kopikan saja pada list ini. Di input data. Kita ganti namanya menggunakan CSS input data. Kemudian kita save. Kita lihat belum bisa karena kita coba lagi karena tadi mati lampu sehingga tidak bisa. Kita run. Udah berhasil. Kemudian di sini kita akan menaruhkan button di bawahnya untuk menginputkan datanya. Kita berikan button di atas formnya. Kita cari button di bootstrapnya, yaitu kita pakai button
dan yang ini. Oke, kita copy. Kita berikan dia margin 3 M3, kemudian kita masuk ke CSS nya kelas btn untuk mengatur besar dari tombolnya. Kita coba jalankan. Oke, udah berhasil. Tombolnya udah berhasil kita buat. Kemudian di sini supaya pom input datanya berada di tengah, kita edit untuk kelas kontainernya, Ctrl copy, H2 karena kita pakai H2. Kemudian kita berikan dia margin 35 pixel dan padding topnya 10 pixel. Kemudian supaya dia berada di tengah-tengah, kita berikan dia text align center. Kita save, kita coba jalankan. Oke, dia udah berada di tengah-tengah. Kita coba dari awal. Ini untuk menu home-nya, kemudian ini untuk menu login. Sorry. Ini untuk menu loginnya, kemudian untuk menu listnya, dan menu untuk halaman input. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.